Aku akan memberikan kamu pelajaran Mira. Ucap Dakan mengepal telapak tangannya emosi. Ya, Mira pelayan khusus untuk mencuci pakaian mereka, makanya dia bisa turun naik ke lantai atas. Terlihat Mira memberikan sesuatu di minuman para pelayan lainnya. Itulah mengapa mereka tidak ada yang tahu kejadian di rumah karena mereka tertidur gara-gara obat tidur yang diberikan Mira itu. Setelah merasa aman, Mira langsung mengajak orang itu masuk dan melancarkan aksinya, namun mereka melupakan kalau di rumah itu ada CCTV-nya. Sudah bosan kerja di sini rupanya. Cuman dibayar orang beberapa juta saja langsung mau menuruti apa yang perempuan itu mau. Sepertinya Mira ini yang biasanya sering curi-curi pandang sama kamu Dakan. Cek, abang kira sama aku doang, dia juga pernah tuh dulu mau masuk ke kamar abang ketika abang lagi mandi, tapi langsung aku tegur alhasil dia langsung turun ke bawah. Ucap Dakan membuat Jay melotot. Kalau enggak ada kamu, bisa saja dia masuk lalu membuat hal yang tidak senonoh di kamar aku. Ucap Jay geleng-geleng kepala dan Dakan manggut-manggut mengiyakan ucapan abangnya. Karena memungkinkan kalau orang begitu berbuat licik ingin memiliki orang yang dia suka. Ketika perempuan itu beraksi, rupanya Mira memberikan kopi yang berisikan obat tidur dan dia antar untuk Pak Satpamnya. Setelah melancarkan aksinya perempuan itu kembali ke pintu belakang bersama dengan Mira, lalu memberikan Mira uang di amplop tebal. Setelah ini perempuan hamil itu akan jatuh ups, terus keguguran deh. Anissa aku sangat membenci perempuan itu. Gara-gara dia aku dipecat dari kantor tapi ternyata dia malah jadi istrinya Jay dan malah mengandung anaknya Jay. Ucap perempuan itu terlihat dendam sekali dengan Anissa. Setelah melihat satpamnya tertidur, dia menyelinap keluar lalu masuk ke mobil yang tidak jauh dari rumah Jay. Dia tidak tahu saja kemampuan zoom CCTV milik Jay itu yang terlihat jernih, karena harganya yang bukan jutaan melainkan ratusan juta. Jay menzoom CCTV-nya ke arah seberang jalan, terlihat perempuan itu melepaskan topi hoodie serta masker tapi kaca jendela mobilnya terbuka membuat Jay tersenyum smirk. Lalia, mantan sekretaris abang. Kaget Dakan. Aku sudah bisa menebak ketika zoom wajahnya waktu baru masuk pintu pagar tadi, rupanya dia sudah terlalu bosan hidup bebas. Ucap Jay tersenyum smirk membuat Dakan bergidik ngeri. Kita mulai dari pelayan di rumah ini dulu, untuk Lalia biar Nick dan rival menangkapnya dan membawa ke hadapan kita secepatnya. Ucap Jay dengan suara tenang namun wajahnya sedikit menyeramkan menurut Dakan. Jelas saja karena orang itu berniat mencelakai Anissa, tapi untungnya Dakan yang melihat itu duluan. Karena bibi yang lain tidak akan ada yang turun naik ke lantai atas karena mereka sudah bersih-bersih di pagi hari. Setelah selesai melihat rekaman CCTV itu, Jay dan Dakan memutuskan untuk masuk kamarnya masing-masing, karena masih ada hari esok untuk memberikan sedikit apresiasi kepada Mira itu. Mas, apakah udah ketahuan orangnya? Tanya Anissa pelan. Jay meminta istrinya untuk mendekat dan tidur di pelukannya, karena Jay ingin tidur sambil mengusap perut istrinya. Sudah sayang, pelayan di rumah ini bernama Mira, dan yang memakai hoodie hitam adalah Lalia, mantan sekretaris aku dulu, sepertinya dia bekerja sama dengan Mira sudah lama. Karena mungkin Mira yang memberikan info tentang kamu yang hamil atau dari orang-orang kantor bisa juga, ucap Jay panjang lebar. Tenang saja sayang, ada Mas yang akan selalu melindungi kamu dan anak-anak tapi kamu juga sedikit waspada. Takut saja ada lagi orang lain nanti yang bekerja sama dengan Lalia, siapa tahu saja, yang penting kamu selalu waspada. Jay mengingatkan istrinya dan Anissa mengangguk kepalanya tersenyum. Setelah itu keduanya pun larut ke alam mimpi karena harinya juga sudah larut malam. Pagi hari. Semua pelayan, Jay kumpulkan di ruang tengah, sambil menatap tajam ke arah Mira yang terlihat biasa-biasa saja,
mungkin mengira kalau tuan rumahnya itu tidak tahu dengan apa yang sudah dia lakukan. Jawab jujur, siapa yang sudah menuangkan air campur minyak goreng di anak tangga itu? Tunjuk J ke atas tangga. Mereka semua terlihat menundukkan kepalanya termasuk Mira. Jangan mengira kalau kami pemilik rumahnya tidak tahu siapa pelakunya. Jujur atau kamu akan berurusan dengan polisi. Ucap J dengan suara baritonnya. Para pelayan nampak takut karena merasa bukan diri mereka, namun mereka takut dituduh, karena biasanya sesama pelayan bisa saja menuduh temannya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. J menatap tajam ke arah Mira, namun mungkin Mira mengira J menatap ke arah orang di sebelahnya itu. Mira, jujur atau kamu akan dipecat secara tidak hormat dan di blacklist dan tidak akan bisa mendapatkan pekerjaan di negara ini. Ucap J membuat Mira nampak kaget, namun sebisa mungkin dia membuat ekspresi wajah yang seperti orang tidak tahu apa-apa. Dakan berjalan mendekati J lalu membisikkan sesuatu. Nampak J manggut-manggut setelah itu. Saya benar-benar tidak tahu tuan. Mungkin Anda salah mendapatkan info, saya mana mungkin ingin mencelakai majikan saya sendiri. Jawab Mira terlihat seperti orang benar. Ya sudah, sekarang kalian bisa bubar. Ucap J membuat mereka langsung pergi kembali ke belakang. Beberapa hari ke depan selama kita berangkat ke kantor, nanti akan ada Nick, rival dan yang lainnya yang berjaga di depan pintu kamar agar perempuan licik itu tidak bisa berbuat hal aneh. Ucap J sambil menatap datar sofa di depannya sana. Sekarang abang bayar gaji mereka serta bonusnya, minta mereka pulang ke kampungnya masing-masing dan kembali setelah semuanya sudah selesai dan tenang. Terlihat J hanya mengangguk pelan tanpa ada senyum sedikit pun di wajahnya. J mengambil uang cash di brankas yang ada di kamarnya lalu memasukkan ke amplop untuk 8 orang, karena nanti yang tersisa di rumah itu adalah Mira sendiri. J mengumpulkan para pelayan lagi kecuali Mira. Kalian bisa libur untuk beberapa hari ke depan sampai saya memberikan kabar, kalian bisa pulang kampung atau kemanapun yang kalian mau, di amplop itu adalah gaji serta bonus untuk kalian. Ucap J membuat mereka terlihat sangat senang mendengar kata bonus. Kalian bisa libur mulai hari ini. Seketika mereka langsung masuk kamarnya masing-masing mengemas pakaiannya ke dalam tas. Mira yang tadinya sibuk dengan ponselnya di belakang, nampak kaget melihat mereka yang mengemasi pakaiannya ke dalam tas. Kalian mau kemana? Tanya Mira menatap mereka dari depan pintu kamar. Kami mau pulang kampung. Jawab mereka ketus karena mereka juga menduga memang Mira lah yang menuang minyak goreng di tangga. Kalian pulang. Kok semuanya? Aku sama siapa kerja di sini? Tanya Mira sambil menunjuk dirinya sendiri. Sendirilah, memangnya kamu diizinkan tuan? Kalau enggak ya sudah pastinya kamu sendirian yang tersisa untuk mengerjakan pekerjaan rumah ini nanti. Jawab mereka. Setelah selesai mereka langsung pamit kepada majikannya dan masuk taksi untuk pulang ke kampungnya masing-masing. Tuan, kenapa mereka pada pulang kampung? Apa saya diperbolehkan untuk pulang kampung juga? Tidak, tugas kamu adalah membersihkan seluruh ruangan yang ada di rumah ini, mulai dari kolam renang, lalu gudang yang di belakang rumah, ucap Dakan datar membuat Mira melotot. Semuanya itu tuan? Tanya Mira tak percaya. Apakah wajah saya terlihat bercanda? Lakukan sekarang tugas kamu. Sentak J yang tiba-tiba muncul membuat Dakan yang terlonjak kaget. Mira langsung keluar dari pintu samping menuju kolam renang dengan wajah jengkel. Mira, sepertinya kamu tidak usah membersihkan kolam renang ini, tapi sebaiknya kamu kuras airnya memakai gayung. Ucap J membuat mata Mira melotot. Tuan serius. Bagaimana mungkin saya bisa menguras air kolam ini yang sangat banyak? Celetuk Mira namun J tidak peduli,
Biarpun perempuan itu menangis tetap saja Jay memintanya menguras air kolam renang itu hingga kering. Tiba-tiba Dakan datang membawa 2 cangkir kopi lalu keduanya duduk santai di bangku sambil memantau Mira yang menguras air kolam. Mira terlihat kepanasan karena harinya sudah mulai panas, namun mereka tidak peduli. Sekarang yang memantau Mira adalah Nick dan rival yang tadi baru datang. Nick dan rival meminum es kelapa muda membuat tenggorokan Mira jadi makin kering dan ingin segera beristirahat dan minum es juga. "Mau kemana kamu?" tanya Nick menatap tajam Mira yang tiba-tiba ingin masuk rumah. "Saya haus Pak, bolehkah kalau saya minum es sebentar? Sebelum pekerjaan kamu itu selesai kamu tidak akan bisa makan dan minum." Ucap rival datar membuat Mira ingin menangis mendengarnya. Apa-apaan ini? Kenapa jadi aneh begini tuan rumahnya? Aku haus banget, bisa mati kepanasan dan kelaparan aku kalau begini ceritanya. Tapi Pak, enggak ada tapi-tapian, yang bosnya siapa? Jadi cukup kerjakan tugas kamu hingga selesai biar cepat istirahat. Ketus rival membuat Mira hanya bisa menelan salivanya. Akhirnya Mira kembali menguras kolam lagi dengan tenggorokan yang sangat haus. Anissa dan Cinta melihat itu semua dari balkon. Keduanya cukup kasihan karena Mira yang kepanasan sudah pastinya haus dan lapar, tapi mengingat kejahatan perempuan itu membuat Anissa dan Cinta mengurungkan niatnya untuk kasihan. "Enggak perlu kasihan sama dia Cin, dia saja tidak kasihan dan memikirkan gimana nasib kita kalau sampai benar-benar terjatuh di tangga itu," ujar Anissa sambil menghela nafasnya panjang. "Kadang terlalu baik juga enggak baik. Perempuan seperti Mira itu memang kelihatan banget dari mukanya yang tidak menyukai kita," sahut Cinta. Momi di mana?" Anissa dan Cinta terkekeh karena mendengar suara bocah itu yang baru pulang sekolah. Anissa menempelkan telunjuknya di depan mulut, agar Cinta tidak bersuara. Anissa ingin tahu reaksi kedua bocah itu apabila dia tidak ada di rumah. "Abang, Momi mana? Tadi Dedi bilang Momi di dalam kamar." Tiba-tiba Ale duduk di lantai dan langsung menangis terisak tanpa suara. "Al kenapa? Kok malah nangis?" tanya Alvin dengan raut wajah heran. "Momi bang, Momi pergi ninggalin kita Hua. Pasti karena kadang kita bandel dan manja Hua, Momi. Ale enggak bisa kalau Momi pergi, Ale sayang Momi Hua." Anissa dan Cinta yang tadinya berdiri pelan-pelan menggeser pintu balkon. "Sayangnya Momi," panggil Anissa membuat Ale dan Alvin menoleh. "Hua Momi enggak pergi." Tangis Ale mendadak kencang membuat Anissa dan Cinta terkekeh melihatnya. "Kalau nangis Momi pergi aja deh." Seketika Ale langsung berhenti menangis dan langsung tersenyum lebar membuat Anissa dan Cinta terkikik geli melihatnya. "Sini peluk." Anissa merentangkan tangannya. Tentu saja kedua bocah itu menghampiri dan memeluknya erat. Gaskra dan Sahra saat ini sedang di jalan. Tadi Gaskra menjemput Sahra dan izin kepada Ibu Salma. "Bang," Sahra takut, lirih Sahra, dia dari tadi meremas kedua tangannya terus. "Jangan takut, Mama udah enggak kayak dulu lagi, Mama udah berubah Kora," jawab Gaskra. Namun Sahra tidak yakin karena mengingat bagaimana ucapan kasar Nyonya Rindi hari itu. Tidak lama mobil Gaskra masuk dan terparkir di halaman rumahnya. "Bang, pulang aja ya, Sahra takut Mama Abang marah-marah lagi dan malah menyakiti kandungan Sahra nanti," ucap Sahra dengan suara yang sedikit gemetaran karena gugup dan takut. "Tenang saja, ada Abang di sini yang selalu melindungi kamu, ayo kita masuk," ajak Gaskra menarik tangan Sahra dengan lembut. Sahra berjalan di belakang Gaskra dengan perasaan gugup. Jantung Sahra ingin loncat dari tempatnya, karena melihat tatapan Nyonya Rindi yang sangat tidak bersahabat. "Assalamualaikum,"
ucap Gaskra dan Sahra bersamaan. Waalaikumsalam, ayo duduk. Sahut Nyonya Rindi lalu mempersilahkan Sahra untuk duduk. Sahra dari tadi hanya diam dan tidak berani berbicara, karena takut kalau dia salah bicara yang ada nanti dia malah dimaki Nyonya Rindi. Bagaimana kandungan kamu? Apa sehat? Sahra mengangkatkan wajahnya pelan, dia sedikit kaget mendengar pertanyaan Nyonya Rindi barusan. Apa itu halusinasi? Karena terlalu berharap Nyonya Rindi akan merestui hubungan aku dan Bang Gaskra. Batin Sahra berpikir. Kenapa diam hem? Mama nanyain kandungan kamu. Ucap Gaskra pelan sambil menatap wajah Sahra yang terlihat heran. Sahra langsung menoleh menatap ke arah Nyonya Rindi yang menatapnya dengan tersenyum. Kandungan saya alhamdulillah sehat tante. Jawab Sahra pelan. Terlihat Nyonya Rindi berdiri lalu berjalan mendekat, membuat Sahra makin gugup. Nyonya Rindi duduk di sofa samping Sahra dan tiba-tiba memeluknya dengan erat membuat Sahra kaget dan membulatkan matanya. Maafin tante ya, tante udah jahat sama kamu, tante udah memaki dan menjelekkan kamu, tante benar-benar minta maaf Sahra, kamu mau kan maafin tante, ucap Nyonya Rindi. Bahu Sahra juga terasa basah, apakah perempuan parubaya itu benar-benar sudah berubah pikir Sahra. Tante nangis. Kenapa nangis? Sahra udah maafin tante kok. Lirih Sahra sambil menatap wajah perempuan parubaya itu yang terlihat sembab. Adik sepupunya Gaskra itu hanya diam, karena dia tidak mengenal siapa Sahra. Mulai sekarang tante enggak akan menghalangi lagi hubungan kalian berdua, tante benar-benar minta maaf karena pernah menjelekkan bayi dalam kandungan kamu. Mulai sekarang kamu akan menjadi calon menantunya tante. Ucap Nyonya Rindi membuat Sahra tidak kuat untuk membendung air matanya. Apakah doa dia selama ini terkabulkan? Dia yang berharap Nyonya Rindi bisa berubah menjadi orang baik. Jadi kakak ini calon istrinya abang? Tanya Mawa pelan sambil menatap perut buncitnya Sahra. Iya, dia calon kakak ipar kamu. Jawab Nyonya Rindi membuat Sahra sedikit kikuk karena belum terbiasa melihat Nyonya Rindi yang mendadak baik begitu. Sahra pun diajak makan siang, karena mumpung hari ini Gaskra shift malam.